Kepada para majikan di Hong Kong, saya meminta untuk lebih menghargai PRT karena kita sama-sama saling membutuhkan. Kita hanya ingin membantu keluarga yang di rumah, dan kita juga ingin bekerja di sini merasa aman. Nama saya Sally, saya berumur 25 tahun, saya berasal dari Indonesia. Saya pernah bekerja sebagai penjaga toko selama beberapa tahun di Indonesia, tapi kemudian saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri demi memperbaiki ekonomi keluarga saya dan juga membiayai kebutuhan saudara saya. Saya tiba di Hong Kong pada tanggal 25 Desember 2020, tapi disuruh selama 21 hari karantina di hotel. Saya mulai bekerja di rumah majikan pada tanggal 15 Januari 2021. Setiap hari saya bekerja selama 17 sampai 18 jam dari jam 7 sampai jam 12 malam. Di rumah ada 4 orang, yaitu majikan laki-laki sekitar umur 55 tahun sebagai tuan, dan majikan perempuan, anak laki-laki berumur 21 tahun dan anak perempuan. Pekerjaan utama saya adalah bersih-bersih rumah. Saya tidur di gudang dengan banyak barang seperti sepatu, kursi roda, sepeda, dan makanan kering. Majikan menggaji saya $4.630 per bulan, tapi tidak memberi libur saya selama 3 bulan pertama. Saya juga membayar biaya pemberangkatan PJTKI dengan agen sebesar $20.244, dan untuk itu saya harus membayar cicilan sebulan sebesar $3.374 setiap bulannya selama 4 bulan. Ketika sebulan bekerja, saya sering menangis karena nyonya sering memarahi saya. Nyonya juga pernah menarik baju dan celana saya serta memukul kepala saya. Ketika itu Tuhan menenangkan saya. Saya pikir Tuhan mengasihani saya. Tapi lama-kelamaan Tuhan mulai sering mencium, memeluk, dan kadang memegang pantat saya. Semua kejadian itu terjadi di kamar mandi atau di dekat televisi di lantai bawah, dan saat Nyonya berada di lantai atas, atau ketika dia melakukan pelecehan. Saya sangat sedih dan marah dan merasa dimanfaatkan. Tapi saya takut dan tidak tahu harus bagaimana. Saya juga tidak paham tentang peraturan Hong Kong dan tidak punya teman yang bisa saya mintakan tolong saat itu. Bulan April 2021, setelah 3 bulan bekerja dan mengalami pelecehan, saya memberanikan diri untuk mengadu ke agen dan meminta agar dicarikan majikan baru. Tapi agen mengatakan saya harus pulang ke Indonesia dulu jika ingin ganti majikan. Saya tidak ingin pulang karena saya belum bisa melunasi biaya penempatan 6 bulan saya dan belum bisa mengirim uang ke keluarga. Kemudian agen menyuruh saya untuk berdamai dengan Tuhan dan akhirnya saya terpaksa menyetujuinya. Pada 2 bulan berlalu, tepatnya tanggal 14 Juni, Tuhan mulai mengulangi perbuatannya. Dia mengikuti saya dari kamar belakang masuk kamar mandi, lalu dia mencium saya. Saya tidak berani berteriak karena saya berpikir kalau saya berteriak, Nyonya akan bertanya kenapa, dan Tuhan memutarbalikkan fakta karena saya tidak mempunyai bukti. Keesokan harinya, tanggal 15 Juni 2021, sebelum berangkat kerja, Tuhan memeluk dan mencium saya lagi, dan kejadian itu hampir terjadi setiap hari. Pada tanggal 21 Juni 2021, ketika saya mengepel lantai, tiba-tiba Tuhan memeluk saya dari belakang dan mencium saya. Sore saat saya membersihkan lantai atas, Tuhan juga mencium saya lagi. Pada malam hari saat saya mandi, Tuhan juga berusaha membuka pintu kamar mandi saya dan untung pintunya saya kunci. Senin tanggal 21 Juni 2021, Tuhan mengetuk pintu kamar saya sebanyak 2 kali dan dia berusaha masuk, tapi saya menghalangi. Kemudian ketika saya di kamar mandi, Tuhan melakukan pelecehan lagi.
Pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, kan berusaha membuka baju saya ketika saya sedang sakit perut, tapi saya bilang jangan, dan dia meraba-raba perut saya. Terakhir hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, Tuhan memanggil saya ke kamar mandi dan menyuruh saya untuk membersihkan lemarinya. Tapi ternyata di dalam, dia malah mencium dan memeluk saya berulang-ulang. Pas hari Jumat tanggal 25 Juni, saya libur dan saya mendatangi kantor Mission for Migrant Workers setelah diberi nomor telepon oleh teman saya. Saya sangat tidak terima dengan pelecehan yang dilakukan majikan. Saya berharap Tuhan dihukum dan dipenjara. Saya juga berharap keluarga tersebut tidak diizinkan lagi untuk mengambil PRT agar tidak ada korban-korban lainnya. Kepada para majikan di Hong Kong, saya meminta untuk lebih menghargai PRT karena kita sama-sama saling membutuhkan. Kita hanya ingin membantu keluarga yang di rumah, dan kita juga ingin bekerja di sini merasa aman. Saya juga menuntut KJRI untuk lebih melindungi warganya. Saya dan banyak teman-teman lainnya bahkan tidak tahu nomor telepon dan alamat KJRI. Saya meminta pertolongan dari Mission for Migrant Workers untuk membantu menuntut hak-hak saya. Saya juga berharap agar mantan majikan tidak semena-mena kepada pekerja dan memberi hak libur. Saya berharap semua majikan di Hong Kong memberi hak libur dan waktu istirahat yang cukup kepada PRT. Karena kami juga manusia biasa yang butuh istirahat yang cukup, saya masih ingin bekerja supaya saya bisa membantu keluarga saya, khususnya di masa pandemik seperti ini, dan berharap agar imigrasi hak mengizinkan saya mengizinkan saya untuk kembali mencari majikan lagi. Terima kasih.